Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas logika dan algoritma. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, Muhammad Irsyad, Maryam Syifa, Jenny Firdaus, dan Desta Maulina. Untuk judul pertama akan dibacakan oleh Juni. Judul kedua akan dibacakan oleh saya, Maryam Syifa. Judul ketiga akan dibacakan oleh Juni lagi. Judul keempat dan 5 akan dibacakan oleh Desta. Abad kasir ID. Kasir ID untuk beberapa kami adalah alat bantu yang mempermudah dalam pekerjaan transaksi tunai maupun non tunai. Adapun beberapa tujuan kami buat program ini, antaranya mengontrol data pembelian dan penjualan serta mengetahui jumlah tertentu secara pasti. Software kasir ini tak hanya mampu menyajikan data pembelian dan penjualan secara general saja, namun juga memungkinkan Anda untuk mengetahui jumlah tertentu secara pasti. Misalnya jumlah uang yang dibayarkan konsumen atau jumlah pasti atas barang yang mereka beli. Cashier.id x Python. Program kasir sederhana kami dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Kenapa Python? Karena Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami yang dibuat oleh programmer Belanda bernama Guido van Rossum. Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki sistem pengelolaan data dan memori otomatis. Ditambah lagi, Python juga memiliki banyak fasilitas pendukung. Ada beberapa item yang perlu disiapkan untuk membuat source code, yaitu Visual Studio Code yang sudah berekstensi Python, bisa juga menggunakan Notepad++, dan juga Command Prompt. Source code. Ini adalah source code pada kasir ID yang akan menunjukkan bahwa program ini dapat melakukan payment dari berbagai online store. Dapat insert sesuai kode untuk melanjutkan proses payment. Source code. Source code di atas merupakan contoh apabila kita melakukan kesalahan, yaitu salah memasukkan kode ataupun memasukkan kode yang tidak tercantum dalam program kasir ID. Selain untuk kebutuhan tugas mata kuliah logika dan algoritma, di semester 1 ini kami juga berharap agar program yang sudah dibuat bisa membantu siapapun yang membutuhkan. Kami juga terus memperhatikan setiap detail program yang kami buat agar meminimalisir kesalahan yang dapat merugikan pengguna kasir ID. Untuk selanjutnya, ada pembuktian coding yang akan dibacakan dan dijelaskan oleh Irsyad. Untuk pembuktian coding dari Cashier ID Payment ini, kami sudah sediakan datanya. Itu terdiri dari beberapa merchant. Yang pertama, kami masukkan merchant untuk BSI dengan deskripsi website di sampingnya. Kemudian ada merchant Tokopedia, Dana, Lazada, JDID, Blibli, Shopee, IKEA, dan Traveloka, beserta dengan keterangan website pada bagian kanannya.
Nah, untuk pada bagian di bawahnya, selanjutnya, itu kami membuat data list untuk kode payment, banyak merchant, jenis merchant, tagihan, total, keterangan payment, nama pelanggan, kode tagihan, nomor referensi, deskripsi, website, juga beserta dengan telepon. Untuk di sini, perulangannya kami menggunakan while untuk mengetahui berapa banyak payment yang untuk dipilih, karena sistem cashier ID ini bersifat multi-payment ataupun yang bisa disebut dengan payment ganda ataupun bukan payment yang hanya bisa dilakukan satu payment saja. Dan di sini sudah input datanya, mulai dari contoh paymentnya untuk yang pertama ini dengan kode 1, keterangan merchantnya adalah BSI, dan kami memasukkan tagihan harganya sebesar 50.000. Dan di sini kami memasukkan juga untuk keterangan paymentnya itu untuk pembayaran BSI dengan input nanti masukkan di struk pada akhirnya tersebut adalah BSI MH strip kelompok 5, dan di bawahnya tersebut adalah kode tagihan, di bawahnya selanjutnya ada nomor referensi, dan di bawahnya adalah keterangan dari payment tersebut, deskripsinya. Contohnya untuk yang nomor 1 ini untuk pembayaran seminar, yang kedua adalah websitenya untuk selanjutnya, dan selanjutnya adalah untuk telepon kontaknya. Dan ini adalah tampilan dari payment yang sudah dipilih, berapa banyak paymentnya, dan jenis merchant apa yang dipilih, dan nanti akan ditampilkan di bagian sini. Untuk selanjutnya nanti di input tagihannya berapa, terus nanti di input juga si customer-nya ini bayar berapa, kemudian nanti baru dicetak pada struk yang ada di sini, mulai dari line 179 sampai line 219 itu sudah dalam berbentuk struk hasilnya. Kalau untuk di running mungkin akan jadi seperti ini. Di sini ada layout tampilan outputnya dari bagian yang dari mulai line 3 sampai dengan line 17, line 18 input, karena di sini untuk menginput misalkan nama karyawan ini adalah si orang yang menjadi ibaratnya menjadi posisi kasir. Misalkan kasirnya tersebut namanya Juni. Nah, untuk selanjutnya, banyak payment ini adalah seberapa banyak kita mau menggunakan atau membayar dari merchant yang ada di list tersebut. Misalkan kita mau melakukan payment Tokopedia, Lazada, dan juga JDID. Karena Tokopedia, Lazada, dan JDID itu adalah 3 merchant, berarti kita harus memasukkan di sini 3. Kalau kita ingin memasukkan Dana ataupun dengan Shopee saja, berarti banyak paymentnya adalah 2. Di sini kita akan menguji dengan banyak paymentnya adalah 2. Untuk payment yang pertama di sini, kita tinggal memasukkan kodenya saja, 01, untuk BSI, dan seterusnya. Misalkan kita ambil contohnya untuk payment yang pertamanya itu BSI, kita masukkan kode 01 ataupun 1. Coba kita masukkan untuk kode 01. Banyak payment yang selanjutnya ini adalah misalkan kita mau membayar BSI dengan kode 01, dan di dalam pembayaran merchant BSI tersebut kita melakukan berapa banyak item di dalam merchant BSI tersebut. Kalau kita ambil contoh misalkan ini adalah 2, kita ambil merchant dari BSI dengan kode 01.
Kemudian payment yang kedua kita input adalah Tokopedia dengan kode nomor 02. Banyak paymentnya kita input 1. Maka di sini akan tertulis dengan jelas kode 1. Untuk kode yang pertama ini, jenis merchant-nya ini adalah BSI dengan tagihan senilai 50.000 dan kita melakukan banyak payment-nya 2 kali. Jadi di sini tulisannya banyak merchant-nya itu dalam artinya tuh dalam BSI tersebut kita melakukan beberapa payment. Berapa payment yang kita lakukan di sini 2 dengan total tagihannya menjadi 100.000. Dan untuk selanjutnya merchant Tokopedia dengan tagihan 8.000, kita melakukan transaksi di dalam merchant Tokopedia 1 kali hanya dengan harga yang sesuai di sini karena satu merchant jadi hanya 80.000. Di sini untuk tagihan kita masukkan berapa total tagihan dari kode 1 BSI dan juga kode 2 Tokopedia, yaitu 100.000 ditambah dengan 80.000 menjadi total 180.000. Nah, karena di sini terdapat pajak 10%, maka pajak 10% tersebut akan diambil dari total tagihan tersebut. Nah, dalam codingannya itu, pajak 10%-nya itu sama dengan di sini itu pajak sama dengan tagihan dikali dengan 0,1. Karena 10% itu sama dengan 10 per 100 ataupun 0,1. Jadi tagihan yang dihasilkan sebesar 180.000 di sini dikalikan dengan 0,1, kemudian diproses lanjut total bayarnya menjadi 198.000, itu dari total tagihan sama dengan tagihan ditambah dengan pajak. Kemudian untuk jumlah bayar adalah berapa nominal yang dibayarkan oleh customer untuk membayar biaya payment yang sekaligus juga sudah ditambahkan dengan pajak. Di sini adalah 198.000 totalnya, dan kita ambil contoh misalkan customer-nya membayar sebesar 200.000. Oke, di sini langsung keluar struk rinciannya. Nah, di saat kita memasukkan jumlah bayarnya 200.000 dari customer tersebut, maka akan langsung di-print struk hasilnya dari pembayaran tersebut. Misalkan ini adalah layout daripada kantor atau headquarter dari cashier ID itu sendiri, dan kemudian ini adalah branch atau kantor cabangnya. Di sini kami memasukkan waktu, date time now-nya untuk tanggal berapa. Sekarang tanggal 4 Januari 2023 dengan jamnya juga dengan per millisecond-nya pun kami masukkan. Nah, untuk kode pembayaran di sini kami tampilkan 01 dan 02 dengan bukti bahwa kode pembayaran 01 adalah BSI dan kode pembayaran 02 adalah Tokopedia. Kemudian nomor tagihan tersebut dalam apostrof ini yang pertama ini adalah milik BSI, kemudian yang kedua ini adalah milik Tokopedia. Dan nama pelanggan ini adalah kami ambil dari merchant BSI, kemudian strip username daripada si customer tersebut dalam merchant itu. Misalkan dalam aplikasi BSI, itu nama pelanggannya BSI MH, strip kelompok 5. Dan kemudian untuk Tokopedia itu adalah Tokped, strip kelompok 5. Di sini deskripsinya untuk yang apostrof pertama ini adalah keterangan daripada merchant BSI, dan yang kedua adalah dari merchant Tokopedia. Ambil contoh untuk yang BSI kami adalah pembayaran seminar, dan yang kedua untuk Tokopedia adalah minimalis small book shelf. Dengan total tagihan tersebut adalah 180.000, belum termasuk dengan pajak. Kemudian untuk di bagian selanjutnya ada nomor referensi, yaitu nomor referensi daripada si merchant itu sendiri, dengan apostrof pertama BSI dan kedua adalah Tokopedia. Di sini juga di-print kembali rupiah bayarnya berapa, tetapi belum ditambahkan dengan pajak. Dan untuk selanjutnya adalah info daripada si para merchant tersebut, merchant BSI dan juga Tokopedia. Di sini ada nomor telepon untuk BSI,
Dan di sini adalah nomor telepon untuk Tokopedia. Dan di sini adalah kemudian untuk websitenya dari merchant BSI dan juga merchant Tokopedia. Kami print ulang dengan data ataupun waktunya sekarang. Dan di sini adalah nama daripada kasir yang melayani pembayaran tersebut. Di sini pun dicetak ulang lagi deskripsinya pembayaran BSI. Dan yang kedua adalah pembayaran Tokopedia. Dan di sini adalah jumlah berapa banyak payment yang digunakan. Karena tadi pembayaran BSI kita menggunakan atau melakukannya sebanyak 2 payment, maka di sini dituliskannya 2, dan juga untuk Tokopedia 1, maka di sini dituliskan 1. Dan di sini adalah jumlah totalnya. Dari 2 payment BSI tersebut adalah 100.000 dan 1 payment Tokopedia adalah 80.000. Harga jualnya adalah harga jual sesungguhnya daripada total tagihan tanpa pajak. Dan di sini adalah total sudah termasuk pajak. Jadi sudah termasuk pajak 10% dari 180.000 dengan total yaitu 198.000. Tunai adalah uang yang dibayarkan oleh konsumen. Dan kemudian di sini di struk terakhir kami print untuk uang kembaliannya itu berapa dari sisa yang dibayarkan dikurangi dengan dari total tagihan tersebut. Dan di sini adalah PPN per DPP itu sama dengan total dari semuanya, dari pajak ditambah dengan dari tagihan tersebut. Dan di sini untuk kembaliannya itu pada codingannya sebentar. Dari untuk kembaliannya itu kami dari dia membayarnya itu dikurangin dengan berapa banyak tunai yang dia bayarkan. Nah, di sini kembali sama dengan jumlah bayar dikurang dari total tagihan. Jadi, pembayaran dari sistem cashier.id ini bisa memungkinkan misalkan mau melakukan dari seluruhnya 9 pembayaran pun bisa dilakukan dan dengan jumlah berapa payment pun sangat-sangat bisa. Dan mungkin kurangannya hanya di sini saja ya, mungkin karena dari format dari algoritmanya yang sendiri ini kalau misalkan yang bagian satunya sesuai atau sejajar, maka yang keduanya belum tentu sejajar karena memakai slash T dan ini tergantung dari berapa panjangnya ya. Jadi misalkan kalau ini pendek ataupun Tokopedia-nya misalkan cuman disingkat JTKP mungkin bisa sama. Jadi ini kegeser karena panjang hurufnya aja. Jadi agak geser sedikit. Ya, sekian mungkin penjelasan dari codingan dari cashier.id ini sudah jelas juga dan di sini sudah kami tampilkan juga mulai dari awal bagaimana dan dimasukkan nama karyawannya, berapa paymentnya, terus prosesnya bagaimana sehingga keluar outputnya seperti ini ditampilkan juga sekalian dengan bukti struk pembayaran dari transaksinya tersebut. Dan saya kembalikan lagi kepada moderator Mesa untuk melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Mungkin sekian penjelasan dari kami mengenai program cashier.id. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.